Apa enggak aman loh terus Kak Tanu ini. Pecel, pecel murah, enak dan lezat. Enak pecel kuino. Kue tuku pecel murah. Ayo tuku pecel. Mak, kue tumbas pecel lagi. Yes, Bu. Pinten pecel. Tiga, Mak. Gimba pecel. Enak ya pecelnya kue paling lengkap. Iya, aku harap aku langsung makan. Kan apa kok rame-rame? Saya tunggu pecel ketok pas temen iki. Ya wis saya tuku gak betul tunggu lo epol iki. Mbak, kula tembus pecel tiga nggih. Nggih, Mas, sekejap. Oke, Mbak, sing cepet. Kenapa Mas rame? Mbak, Mas, rame-rame ada apa toh? Kula jualan pecel, Mas. Pecel itu apa, Mbak? Yaitu palanan kanggo mbake sambal kacang minangka bahan utama dicampur karo manikot jenis sayuran. Makanya kok pecel itu pecel itu enak loh rasanya. Coba Mbak, saya pesan satu. Ya, Mas, sekejap. Nasi pecel itu enak ya rasanya. Sego pecel iki enak loh, Mas. Asalnya tekan ndi, Mas, kok ora mesti sego pecel. Saya dari luar Jawa. Oh alah, makanya. Penampilan berikutnya adalah cerita rakyat yang berasal dari ujung timur Pulau Jawa. Legenda Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, yang ini tadi. Oh, Pada zaman dahulu, berdiri dua kerajaan di daerah Jawa Timur. Kedua kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja dan ratu. Sang raja memiliki putra yang gagah dan menawan, bernama Raden Batra, yang sangat gemar berenang. Di sisi lain, sang ratu memiliki putra dan putri kesayangan. Mereka bernama Surati dan Purna. Kedua kerajaan tersebut saling berperang untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Surati, paksa! Ya ibunda, ada apa? Kali
Segeralah pergi dari sini. Kerajaan ini sedang terancam bahaya. Ini, bawalah perbekalan yang telah ibu persiapkan. Baik, Ibunda. Tunggu, apa ibunda tidak ikut? Tidak bisa. Ibunda adalah pemimpin dari kerajaan ini. Jadi, Bunda harus mempertahankan kerajaan ini sampai titik terakhir kehabisan. Kau segera pergi menjauh dari sini dan mencari tempat yang aman. Bunda berjanji, setelah kondisi kerajaan membaik, kita akan segera berkumpul lagi. Ayo Surati, waktu kita tidak banyak. Tunggu, Bunda! Apa maksud kedatanganmu secara tiba-tiba begini? Tentu saja untuk menaklukkan kerajaanmu. Menyerahlah saja, lebih dari separuh pasukanmu sudah tumbang. Tidak akan kuserahkan kerajaan ini kepada lelaki seperti ini. Baiklah, simpan perkataanmu itu. Sekarang, akulah pemimpin kerajaan ini. Daerah tersebut selanjutnya dikelola Raden Banterang, anak dari sang raja. Raden Banterang dapat mengelola kerajaan dengan baik di bawah bimbingan ayahnya. Ia juga sangat gemar berburu, terutama berburu kijang. Ayah, izinkan Ananda berburu hari ini. Sudah hampir setiap hari nak kamu berburu. Akan berburu apa lagi? Ya ayah, tapi Ananda sangat gemar berburu. Ya sudah, ayah izinkan kau berburu. Terima kasih ayah. Iya, ayah mau berburu dulu. Hati-hati anakku. Setelah mendapatkan izin dari ayahandanya, lalu Raden Banterang memanggil Arya dan Topa untuk mempersiapkan peralatan berburu. Arya Topa. Iya, Den. Mana Bapak? Ia sedang mengantar ayah Raden berkeliling. Pagi hari ini aku akan berburu ke hutan. Siapkan alat-alat berburu. Baik, Den. Akan saya siapkan peralatan berburu. Kamu sama Topa harus menemaniku. Baik, Den. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang disertai dua pengiringnya tersebut berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Kemana Raden Banterang? Bukannya tadi Raden ada di depan kita? Tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Ayo kita cari. Keselamatan Raden sangat terancam jika berada di hutan seperti ini sendirian. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan. Namun, binatang buruan itu tidak ditemukan. Akhirnya ia terpisah dengan para pengiringnya. Lalu, ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Kemana seekor kijang tadi? Akan ku cari terus sampai dapat. Tapi aku sangat lelah. Wah, kebetulan itu di depan ada sungai. Segar nian air sungai ini. Raden Banterang minum air sungai itu sampai merasa hilang dahaganya. Setelah itu, ia meninggalkan sungai. Namun, baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis yang cantik jelita. Seorang gadis cantik jelita. Benarkah ia seorang manusia? Jangan-jangan setan gunung hutan. Siapakah gerangan gadis itu? Karena penasaran, akhirnya Raden Banterang memberanikan diri untuk mendekati gadis itu. Kemudian, dia bertanya kepada gadis itu. Kamu manusia atau gunung hutan? Saya manusia, Tuan. Maaf, kamu siapa? Nama saya Surati, berasal dari kerajaan Kudu. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepala. Melihat penderitaan putri Raja Gelunggung itu, Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Sungguh malang nasibmu. Aku tidak tega meninggalkanmu di sini sendiri. Maukah kau ikut denganku pulang ke istanaku? Sungguh baik hatimu. Aku mau ikut denganmu.
Akhirnya, Raden Banterang membawa Surati pulang ke istana. Sebelum sampai ke istana, Raden Banterang bertemu dengan Arya dan Topa. Topa, sepertinya ada suara langkah kaki mendekat ke sini. Mana? Iya, benar, ada suara langkah kaki. Semoga saja itu Raden Banterang ya. Ayah, Topa. Wah benar, itu Raden Banterang. Tapi dia dengan siapa itu Pak? Sepertinya dengan seorang gadis. Siapa ya? Kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa gadis yang wajah ini? Iya Den. Nanti aku ceritakan. Baiklah, Den. Sekarang mari kita pulang ke istana. Hari pun sudah mulai gelap. Pasti ayahanda Raden sangat mengkhawatirkan Raden. Baiklah, mari kita semua pulang. Akhirnya, mereka semua pulang ke istana. Sesampainya di sana, Raden Banterang memperkenalkan Surati kepada ayahandanya. Dan Raden Banterang juga menceritakan pertemuannya dengan Surati. Ayah. Syukurlah kau sudah pulang. Aku sungguh mengkhawatirkanmu. Kemana saja hari ini? Hari sudah bergelap begini, kau baru pulang. Iya, maaf ayah. Tadi Ananda mengejar seekor kijang masuk jam. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kau pulang dengan selamat. Siapa gadis yang kau bawa itu? Namanya Surati ayah. Tadi kami bertemu di hutan. Ananda merasa kasihan dan tidak tega harus meninggalkan dia sendiri. Jadi Ananda ajak di sini. Bolehkah dia tinggal di sini ayah? Ya sudah, dia boleh tinggal di sini. Akhirnya, ayahandanya mengizinkan Surati tinggal di istana. Setelah beberapa lama tinggal di istana, Raden Banterang semakin dekat dengan Surati. Akhirnya, tak berapa lama kemudian, mereka menikah dan membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, Surati berjalan-jalan sendirian keluar istana. Lalu, ia dipanggil oleh seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Surati, Kakak, Surati, kakak datang kemari untuk mengajakmu membalas dendam. Karena ayah Raden Banterang telah membunuh ibunda kita. tidak Kak, tidak mungkin aku dibantu. Aku sudah menikah dengan Raden Banterang. Aku telah berhutang budi padanya. Apa? Kau sudah menikah dengannya? Dan kau tidak mau membantuku? Iya kak, maafkan aku. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya yang seperti itu. Namun, dengan pikiran liciknya, ia sempat memberikan sebuah kenangan berupa keris kepada Surati. Baiklah, jika kau tidak mau membantuku, ini, berikan keris ini padamu. Keris ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu. Baik kak. Rupaksa pun pergi meninggalkan Surati. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki berpakaian compang-camping. Tuanku, Raden Banterang, keselamatan Tuan terancam bahaya yang direncanakan oleh istri Tuan sendiri. Jangan sembarangan bicara kau. Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat sebuah keris yang diletakkan di bawah tempat tidurnya. Keris itu milik lelaki yang dimintai tolong untuk membunuh Tuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian compang-camping itu hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke tempat tidur istrinya. Di
mencarinya keris yang telah diceritakan oleh lelaki yang telah ia temui di hutan. Ada apa, Kakanda? Apa yang kau cari? Benar kata lelaki itu. Keris ini sebagai bukti. Kau merencanakan membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik keris ini, iya kan? Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda. Apalagi minta tolong kepada seorang lelaki. Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah keris kepada Adinda. Aku tidak percaya padamu. Kakanda, suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tetapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa. Kakak Adinda lah yang akan membunuh Kakanda. Adinda dimintai bantuan, tetapi Adinda tolak. Bohong, kau bohong. Iya kan? Baiklah Kakanda, jika Kakanda tetap tidak mempercayaiku. Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada. Maka Raden Banterang segera mengunus keris yang terselip di pinggangnya. Maafkan aku, Surati. Bersamaan itu pula, Surati melompat ke tengah sungai, lalu menghilang. Tak berapa lama, terjadi sebuah keajaiban. Bau nan harum merebak di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar. Istriku tidak bersalah. Air kali ini harum baunya. Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun, semua sudah terlambat. Sejak saat itu, sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut banyu wangi. Banyu yang memiliki arti air dan wangi yang berarti harum. Nama Banyuwangi kemudian diangkat menjadi nama sebuah kota di daerah Jawa Timur, yaitu Kota Banyuwangi.